Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan materi kita untuk hadis At-Tasi' wa Salasun anwa'us sulhi wa syurutuhu. Kemarin sudah selesai belum? Sampai pada sudah selesai ya? Sudah selesai. Sekarang masuk ke hadis yang berikutnya. Dibaca Mas Rahmat Thayyibi, falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah, al-hadithul arba'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mu'asiratu fi i'ta'il haqqi. Al-mu'asaratu fi i'ta'il haqqi al-wajibi zulmun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Muttafaqun alaih. Tadammana hadzal haditsu al-amra bi husnil wafa'i wa husnil istifa'i wa nahya amma yudadul amrayni aw ahaduhuma faqawluhu matlul ghaniyyi zulmun ay al-mu'asaratu fi ada'il haqqil wajibi zulmun li'annahu tarkun liwajibil adli idza 'ala al-qadiril mubadaratu ila ada'i ma 'alaihi min ghairi an yahuja sahibul haqqi ila talabi wa ilhahin aw shikayatin faman fa'ala dhalika ma'a qudratihi 'alal wafa'i fahuwa zalimun. Terus lanjut. Wal ghaniyyi huwa alladhi indahu mawjudati maliyatin yuqaddiru biha 'alal wafa'i wa mafhumul hadisi annal mu'assira la haraja 'alaihi fit ta'khiri wa qad awjaba Allahu 'ala sahibil haqqi inzarahu ilal maisarati. Terus wa nafhamu min hadzal hadisi anna dhulmal mali la yakhtassu bi akhdhi malil ghairi bi ghairi haqqin bal yadkhulu fihi kullu i'tida'in 'alal malil ghairi
أو على حقه بأي وجه يكون. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnul qiraah. Al-hadisul arba'una, kita sampai pada hadis yang ke-40, berarti kita sudah 40% ya dari kitab ini. Karena ada 99 hadis. Ya, 40%-nya masih banyak. Adalah al-mu'asaratu fi i'ta'il haqqil wajibi dulmun. Jadi al-mu'asaratu yaitu susah, mu'asarah itu susah. Fi i'ta'il haqqil wajib, dalam memberikan hak yang wajib itu adalah kedzaliman. Jadi susah dalam bayar hutang itu termasuk apa? Dolim, ya, termasuk kedzaliman. Apa dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniyyi dulmun. Matlul ghaniyyi dulmun. Jadi menundanya orang yang mampu, ya, menunda hutang, bayar hutang, matlul ghaniyyi dulmun. Jadi orang kaya yang menunda-nunda, orang yang mampu menunda-nunda hutang padahal mampu, itu adalah sebuah kedzaliman. Sudah jatuh temponya bayar hutang dan sudah mampu kok ditunda-tunda, itu namanya adalah kedzaliman. Wa idza utbiya ahadukum ala mali'in, dan apabila hutang kalian, ya, apabila salah seorang dikatakan utbi'a, diikutkan, ya, diikutkan. Jadi apa, hak hutang kalian itu diikutkan ala mali'in kepada seseorang yang akan memenuhinya, falyatba, maka ikutilah. Jadi apa, apabila seseorang itu apa, dalam memberikan hutang, terus yang diberi hutang itu apa, mengalihkan. Jadi mengalihkan, nanti yang bayar hutang ini adalah si A, saudara saya, dia mampu, ya, makanya nggak masalah, ikutilah. Yang penting kan hak dia kembali, kan gitu, hak dia kembali. Falyatba. Ini hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Tadammana hadzal hadisu al-amra bi husnil wafa. Hadis ini mengandung perintah bi husnil wafa, untuk apa? Baik dalam memenuhi, maksudnya dalam melunasi, bi husnil wafa wa husnil istifa, dan perintah agar caranya baik dalam minta dilunasi. Al-wafa melunasi, terus al-istifa itu apa? Minta dilunasi atau nagih hutang. Wan nahya, kenapa wan nahya? Wan nahya ataf kemana? Al-amra. Jadi tadammana hal hadzal hadisu al-amra. Tadammana hadzal hadisu al-amra. Jadi apa? Jadi di sini atau ke al-amra. Jadi hadis ini mengandung perintah, juga mengandung larangan. Wa nahya amma yudadul amrayni, larangan dari apa yang menjadi lawan dua perintah ini, au ahadahuma, atau apa? Salah satu dari keduanya. Berarti apa? Berarti juga mengandung larangan apa? Buruk dalam wafa dan istifa.
Kan itu. Kan lawannya. Larangan dari lawannya berarti apa? Larangan dari buruk dalam melunasi hutang atau dalam menagih hutang. Ya, sekarang kan baru maraknya pinjol, pinjaman online yang tidak resmi ya, yang ilegal. Bahkan Mahfud MD kan sampai apa? Sampai memberikan statement itu yang apa? Pinjol itu nggak usah dibayar saja. Yang ilegal-ilegal itu, yang ilegal, yang apa namanya, yang memeras, mengancam, intimidasi, terus bunganya kan parah banget tuh, pinjol itu, ribanya parah banget. Sehingga kita sering dapati apa ya, butuh dana cepat, hubungi. Itu biasanya di mana? Di cagak-cagak listrik, tiang listrik, atau di pohon bahkan, sampai segitunya. Riba diiklankan. Faqaluhum matlul ghani dulmun. Apa artinya? Ai al-mu'asaratu. Ya, susah. Fi ada'il haqqil wajibi, dalam menunaikan hak yang wajib, dalam membayar hutang, itu adalah dulmun. Kenapa dinamakan kezaliman? Li'annahu tarkun liwajibil adli. Karena hal itu adalah termasuk meninggalkan kewajiban untuk berbuat adil. Tarkun liwajibil adli. Karena sebab alal qadiri wajib. Ala itu kan wajib. Ya, wajib al-qadiri bagi yang mampu. Al-qadir wajib atas yang mampu. Al-mubadaratu alal qadiri al-mubadaratu. Al-mubadarah ini kenapa rafa? Sebagai mubtada. Al-qadir sebagai apanya? Khobar muqaddam. Ya, bagus. Idza 'alal qadiri al-mubadaratu ila ada'i ma 'alaihi. Karena wajib atas yang mampu itu segera, al-mubadarah, bersegera untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, ma 'alaihi. Jadi wajib atas yang mampu bersegera menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Min ghairi an yahuja sahibul haqqi ila talabin wa ilhahin. Min ghairi an yahuja, tanpa perlu sahibul haq. Jadi pemilik hak itu tanpa perlu ila talabin, memintanya. Nah, udah kewajiban ya langsung saja tanpa perlu sahibul hak ya. Pemilik hak itu memintanya, dan tanpa perlu ilhahin, tanpa perlu diminta, dan tanpa perlu apa? Ilhah. Ilhah itu adalah merengek. Jadi tanpa perlu pemilik hak itu meminta dan merengek. Nagih terus. Ausyikayatin, juga tanpa perlu sahibul hak itu ngeluh. Kok ya dibayar-bayar toh gitu ya, ngeluh atau ngerengek. Ini. Jadi min ghairi an yahuja sahibul haqqi ila talabin wa ilhahin ausyikayatin. Faman fa'ala dzalika ma'a qadratihi al-wafa' fahuwa dhalim. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut padahal mampu untuk melunasinya, maka dia adalah dhalim. Maka dia apa?
Dhalim. Wal ghani, sekarang kita pahami apa yang dimaksud dengan ghani. Ghani itu apa? Mesti kaya. Ghani ini maksudnya apa? Huwallazi indahu mawjudatun maliyatun yaqdiru biha 'alal wafa. Yang dimaksud dengan al-ghani adalah dia yang memiliki mawjudat, sesuatu yang ada, maliyah berupa harta, intinya punya harta itu, memiliki harta, yaqdiru biha 'alal wafa, yang dengannya dia mampu untuk melunasinya. Ini al-ghani. Sekarang kalau seseorang punya hutang dan nggak punya uang, tapi punya sertifikat tanah, termasuk ghani nggak ini? Kalau sertifikat tanah tersebut dijual, bisa melunasi hutangnya. Termasuk ghani? Ghani ya? Atau punya uang nggak? Seseorang nggak punya uang tapi punya mobil. Nggak punya uang untuk bayar hutang tapi punya mobil. Termasuk ghani? Iya, indahu mawjudatun ma'aliyah. Yang penting itu bernilai harta. Sehingga sebaiknya kalau orang itu terlilit hutang karena riba, misalnya melangkah, itu lebih baik jual aset. Meskipun ya, sedangkan serasa nggak mau menjual aset itu karena aset berharga naik terus nilainya. Jual tanah, meskipun harus jual tanah. Jual kendaraan. Jual rumah ya. Jual rumah juga. Jual rumah, berarti nanti kontrak ya. Banyak orang yang salah melangkah. Salah melangkah ketika bangun rumah, pakai kredit KPR atau yang lainnya, sehingga berat sendiri. Jadi indahu mawjudatun maliyah. Wa mafhumul hadis, dan mafhum dari hadis ini ya ikhwah, makna yang tersirat. Jadi ada makna yang tersurat dan tersirat. Ada mantuk dan mafhum. Mantukun wa mafhumun. Apa makna tersiratnya di sini? Mafhum hadisnya adalah annal mu'sira la kharaja alaihi fit ta'khir. Orang yang susah, kesusahan, la kharaja alaihi, maka tidak berdosa atasnya, fit ta'khir, dalam menunda pelunasan apa? Hutang. Ini dengan syarat muksir, memang dia tuh nggak punya, susah, orang susah. Jadi orang yang susah itu seharusnya apa? Kita tangguhkan pembayaran hutangnya. Kita beri kesempatan lagi, kita beri kelonggaran. Ya. Maka apa? Ini adalah bagi al-muqsir la kharaja alaihi fi ta'khir, maka apa? Tidak berdosa baginya dalam apa? Dalam menunda pembayaran hutang, ya karena dia apa? Ya karena dia nggak mampu. Ya, karena dia apa? Nggak mampu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah, kan gitu. Fanadiratun ila maisarah. Fanadiratun ila maisarah. Kemudian waqad aujaballahu ala sahibil haqqi intidarahu ilal maisarah. Ini sudah jelas. Dan sungguh Allah telah mewajibkan kepada pemilik hak, sahibul hak, intidarahu, untuk memberikan penangguhan. Dhamirhu kembali ke mana? Al-mu'sir, ya kan? Berikan penangguhan kepada yang memang kesusahan nyaur utang, ilal maisarah. Nah, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Bila orang tersebut adalah du usratin, memang punya kesusahan, fanadiratun, maka berikan tangguh ila maisarah, sampai dia itu mudah longgar untuk nyaurnya. Wa anta sadaqu khairun lakum. Tapi kalau disedekahkan saja, gitu ya. Wa anta sadaqu fahuwa khairun lakum. Ini boleh nggak jadi senjata? Ketika hutang kan susah bayar, maaf ini baru nggak punya uang, ini nggak bisa untuk nyaur. Katanya bulan ini mau bayar, kok nggak bayar? Akhirnya dia menjawab, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Wa anta sadaqu khairun lakum, gitu. Tapi kalau kamu sedekahkan, kamu ikhlaskan apa? Khairun lakum. In kuntum ta'lamun, gitu ya. Wa nafhamu min hadzal hadisi. Dan kita pahami dari hadis ini, anna dzulmal maliyah, bahwasanya kedzaliman yang berhubungan yang berkaitan dengan harta, annal dzulmal maliyah, sesungguhnya kedzaliman yang berkaitan dengan harta, la yahtassu, tidak khusus, tidak terkhusus ya, tidak hanya bi akhdi malil ghair bi ghairi haqqin. Jadi kedzaliman dalam berkaitan dengan harta itu tidak hanya mengambil harta orang lain tanpa hak saja. Jadi yang namanya zalim berkaitan dengan harta bukan hanya mengambil harta orang lain tanpa hak. Bal yadkhulu fihi kullu i'tida'in ala malil ghair. Bahkan masuk ke dalamnya semua unsur kedzaliman terhadap harta orang lain, semua unsur melampaui batas terhadap harta orang lain. Wala ta'tadu, kan, jangan melampaui batas. Jangan masuk di dalamnya setiap yang melampaui batas terhadap harta orang lain, termasuk tidak melampaui batas terhadap harta orang lain itu ya nggak nyaur-nyaur, padahal mampu. Au ala haqqihi, atau kalau enggak harta orang lain ya haknya, bi aiwajin yakunu, dengan apa? Dengan berbagai macam bentuknya. Bi aiwajin yakunu, dengan model apa saja, dengan berbagai macam bentuknya. Yang penting ada unsur i'tidak, melampaui batas terhadap harta orang lain. Dilanjutkan bacanya.
Bapak Miftah. Bismillah, qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Thumma dzakara fil jumlatil akhiri atasnya. Faman ghadaba malal ghairi au sarqahu au jahada haqqan indahu lil ghairi au ba'dahu au id'a alaihi ma laisa lahu min aslil haqqi au Wasfihi. wasfihi au ma talihi bi haqqihi Ma talahu bi haqqihi man min waqtin ila akhiri ila akhara au ada ilaihi aqalla mimma wajaba lahu fi dhimmatihi wasfan au qadron wa kullu haula'i dhalimuna bi hasabin au ahwalihim wa dhulmu dhulmatun yaumal qiyamati ala ahlihi. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Faman ghasaba malal ghairi, barang siapa menggosok harta orang lain. Barang siapa menggosok harta orang lain, au saraqahu, atau apa? Atau dia mencurinya. Atau dia apa? Mencurinya. Jadi barang siapa yang menggosok atau mencuri, au saraqahu, saraqa yasriqu, ya, au jahada haqqan indahu lil ghairi, atau mengingkari hak yang ada padanya milik orang lain. Jadi dia mengingkari apa? Hak orang lain yang ada padanya. Enggak, saya enggak punya hutang. Itu mengingkari, padahal punya hutang. Itu namanya jahada haqqan indahu lil ghair, mengingkari hak orang lain atasnya. Au ba'dahu, atau mengingkari sebagiannya. Jahada haqqan indahu lil ghair au ba'dahu. Awidda'a alaihi ma laysa lahu min asl haq aw wasfihi, atau menuduh, idda'a, mengeklaim sesuatu kepadanya, mengeklaim ma laysa lahu, apa yang bukan miliknya, baik secara asal haknya atau sifatnya. Jadi nuduh, kamu punya hutang, kamu telah berhutang ke saya 1 juta. Padahal dia enggak hutang. Dia bilang kepada si A, kamu berhutang ke saya 1 juta. Padahal A enggak hutang. Ini namanya idda'a alaihi ma laysa lahu min aslil haq. Secara asal dia padahal enggak punya hutang. Awasfihi, wasfihi sifatnya. Contohnya sifatnya apa? Contohnya dia pesan untuk buatkan lemari. Pesan lemari, terus dia apa? Bilang,
saya kan udah pesan lemarinya tuh harus jumlahnya ini apa namanya? Jumlah raknya itu 10. Kok ini cuma 7? Kalau cuma 7 kan gitu. Padahal mestinya 7 lah itu. Sifatnya itu dia pengen spek sifat yang tidak sesuai dengan kesepakatan itu, pengen lebih gitu. Speknya itu. Atau apa? Wasfihi. Au ma talahu bihaqqihi, atau dia adalah mumatolah itu apa? Menunda-nunda hak orang lain dari waktu ke waktu yang lain. Dia memang mumatil, suka nunda-nunda, memperlambat dan nunda apa? Min waqtin ila akhar. Au ada ilaihi, atau menunaikan hak, dia telah menunaikan kewajiban kepadanya apa? Aqalla, lebih sedikit. Jadi pesennya tadi sebenarnya pesennya lemarinya itu 10 rak, kok cuma 7 yang dibikinkan ya gitu. Jadi dia menunaikan kepadanya itu malais apa namanya? Aqalla mimma wajabalahu fi dhimatihi. Jadi ketika dia menunaikannya itu menunaikan kewajiban lebih sedikit dari apa yang wajib atasnya fi dhimatihi, dalam tanggungannya. Ini giliran apa? Nah, ini. Wasfan au qadron. Baik apa? Sedikit dalam apa? Sifatnya. Jadi sifatnya lebih rendah. Udah pesan seperti ini kok sifatnya sama sekali enggak sesuai dengan kesepakatan. Au qadron, atau kadarnya banyak itu lebih sedikit. Jadi secara kualitas dan kuantitas, secara sifat dan kadarnya. Fakulu haula dhalimuna bihasabi ahwalihim. Maka semua mereka itu adalah apa? Maka mereka semua ini adalah orang-orang yang zalim. Bihasabi ahwalihim, sesuai dengan keadaan-keadaan mereka. Wa kullu haula dhalim, mereka itu adalah orang-orang zalim sesuai dengan keadaan-keadaan mereka. Wa dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah ala ahlihi. Padahal kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat bagi pelakunya. Ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kalau di akhirat nanti pengen petang dedet ya berlaku zalim terus. Ternyata di akhirat bisa gelap ya. Dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dilanjutkan bacanya, Mas Ilham. Bismillah. Thumma dzakara fil jumlatil akhari husnil istifa'i wa anna min lahul haqqu wa anna man lahul haqqu alaihi an yatba'a sahibahu bima'rufin wa taysirin la bi iz'ajin wala ta'sirin.
ولا يرهقه من ولا يرهقه من أمره عسرا ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص فإذا أحاله بحقه على مليء أي قادر على الوفاء غير مما طلع ولا مما نعى ممانع فليتحول عليه فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة. Ya, syukran, barakallahu fiik ala husnil qiraah. Summa dzakara fil jumlatil ukhra. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam kalimat yang terakhir tadi ya, dalam jumlah yang lain ya. Husnal istifa, baik dalam apa? Menagih. Nagih hutang. Istifa itu kan minta dipenuhi ya. Baik dalam apa? Jadi istifa itu tolabul wafa, minta untuk dipenuhi. Maksudnya nagih hutang. Nagih hutang itu harus baik. Boleh nggak nagih hutang bawa al-guju? Tapi sekarang masalahnya yang berhutang ya, yang apa namanya, yang dihutangi itu lebih galak daripada yang ngasih hutang. Ada yang niatnya nagih hutang tapi malah dibunuh, ya kan? Nagih hutang malah dibentak-bentak kan? Kebalik gimana ya? Nagih hutang malah dibunuh, ada yang dibentak-bentak, malah kalah gitu ya. Dan setiap nagih hutang mesti nggak ada di rumah. Ya. Wa anna man lahul haqq wa alaihi ayatba'a sahibahu. Bahwasanya orang yang punya hak atas orang lain, maka hendaklah dia mengikutkan sahibahu. Ya, mengikutkan apa? Sahibahu, temannya tersebut, bima'rufin wa taisirin, dengan cara yang ma'ruf dan mudah, wala bi is'ajin, tidak dengan is'aj, membuat gaduh, buat rame, wala taksirin, dan tidak menyusahkan, wala yurhiquhu min amrihi usra, dan tidak apa? Memberatkan perkaranya sehingga menjadi susah. Yurhiquhu min amrihi usra, memberatkan urusannya sehingga menjadi susah. Wala yamtani alaihi, dan tidak enggan, idza wajjahahu, apabila yang dihutangi tadi ya, apabila yang berhutang tadi ya, mengarahkan
mengarahkan hutangnya tadi ila jihatin, mengarahkan hutangnya ke arah laisa alaihi fiha madaratun wala naqsun, yang tidak ada pada pemberi hutang, yang penting tidak ada bagi pemberi hutang itu apa? Madarat atau apa? Kekurangan. Yang penting apa? Enggak ada madaratnya, enggak mengurangi apa? Enggak membahayakan hutangnya dan juga enggak mengurangi nominal hutangnya. Faida ahalahu, ahala yuhilu, artinya apa? Mengarahkan, merubah. Apa dia merubahnya? Merubah apa? Haknya tadi ya, ala maliin. Jika ada orang yang ahala, ihalah, jadi mengarahkan, merubah hutangnya itu kepada lamalin, orang yang mampu, ay qadirun alal wafa, mampu untuk melunasi, ghairu mubatilin, dan tidak menunda-nunda, wala mumaniin, dan tidak enggan, nyaur ya. Mana itu yang mencegah tadi, enggan. Falyatahawal alaihi, maka ya pindahkan adanya. Kenapa? Ya mau nggak apa-apa lah. Jadi dia utangnya itu udah apa? Ihalah kepada yang mampu. Yang penting kan ya, yang jadi ihalah tadi ya mau gitu loh, mau menanggungnya. Ya udah, hutang si A biar saya saja nanti yang bayar. Falyatahawal. Kenapa ya? Fa inna hada min husnil istifa. Karena ini termasuk bentuk apa? Berbuat baik, ya baik dalam apa? Istifa, dalam menagih hutang, dalam meminta untuk dipenuhi. Wasamahah, dan ini bentuk kemurahan hati. Bentuk apa? Kemurahan hati. Walihada dzakarallahu ta'ala al-amrayni fi qawlihi. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah menyebutkan dua perkara ini dalam firman-Nya. Dalam firman-Nya. Ini apa? Dua perkara ini maksudnya apa? Husnul wafa wa husnul istifa. Nah, dua perkara ini. Husnul wafa wa husnul istifa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ini dalam kasus apa? Pembunuhan. Ya kan? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Faman ufiyalahu, maka barang siapa faman ufiyalahu, ini kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu wal qatla, kan gitu ya. Maka barang siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya, ini kan wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos berkenaan dengan apa? Orang yang dibunuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiyalahu min akhihi syai'un,
Tapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, jadi dimaafkan, nggak dikisos. Fattiba'um bil ma'rufi, maka adalah mengikutinya dengan baik. Wa ada'un ilahi bi ihsan, dan membayar diat, membayar tebusannya kepadanya dengan baik. Ya, ini jadi apa? Fattiba'un, ini Fattiba'um bil ma'ruf. Jadi ketika diberi maaf terus diganti diat, ya, nggak jadi kisos. Maka ketika nagih diat itu dengan cara yang baik. Fattiba'um bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan yang tadi sudah mendapatkan maaf itu juga bayarnya dengan cara yang baik gitu. Nah, fa'amara sahibal haqqi ayat ba'aman alaihil haqqa bil ma'ruf. Ini ya, Allah merintahkan yang punya hak untuk apa? Mengikutkan apa yang wajib atasnya dari hak dengan cara yang ma'ruf. Wal mustahsan urfan wa aqlan, yang itu yang dianggap baik secara apa? Bil ma'rufi, wal mustahsani yang dianggap dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang dianggap baik secara uruf, kebiasaan, secara adat, wa aqlan, dan secara akal, logika. Wa yu'addiya man alaihil haq bi ihsan. Terus yang membayar diat tadi ya membayarnya dengan cara yang terbaik. Nah, ini ada dalam apa? Dalam ayat ini. Baik, sampai sini ikhwah materi kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan ba'da maghrib ya. Ba'da maghrib nanti kita lanjutkan sedikit. Nanti kita masuk muhadasahnya. Kita istirahat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.